Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, dimanapun kita berada, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, selamat datang kembali di channel saya, Vivin Fadria. Kali ini kita akan membahas materi teks biografi. Ini adalah materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Ya, tujuan pembelajaran materi ini adalah agar siswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita ulang atau biografi, baik melalui lisan maupun tulisan. Baik, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu pengertian teks biografi atau teks cerita ulang. Nah, ini adalah sebuah tulisan tentang kehidupan seseorang. Nah, jadi secara sederhana merupakan sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Jadi ini berisi tentang kehidupan seorang tokoh. Ya, kita selanjutnya akan membahas tentang struktur teks biografi. Nah, struktur ini adalah bagian-bagian dari teks biografi. Yang pertama adalah orientasi. Nah, seperti kita tahu bahwa orientasi itu adalah pengenalan. Nah, apa sih yang diperkenalkan pada bagian struktur orientasi? Nah, yaitu adalah pengenalan tokoh secara umum, seperti namanya siapa, tempat dan tanggal lahir, nah latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan tokoh. Jadi sebelum masuk ke cerita kehidupannya, kita harus tahu dulu, kita harus mengenal dulu tokoh itu siapa. Oke, selanjutnya adalah urutan peristiwa. Nah, jadi dalam urutan peristiwa ini adalah berisi tentang pengalaman sang tokoh, yaitu baik peristiwa yang mengesankan maupun persoalan yang dihadapinya. Jadi di sini kita akan mengurutkan kejadian-kejadian dalam kehidupan tokoh tersebut. Oke, kemudian yang terakhir ada reorientasi, yaitu pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Jadi biasanya di sini ada sedikit argumen dari penulis tentang tokoh yang diceritakan sebelumnya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, yang pertama ini ada pronomina atau kata ganti orang. Nah, di sini ada 3, yaitu kata ganti orang pertama, kemudian kata ganti orang kedua, dan selanjutnya ada kata ganti orang ketiga. Nah, dari ketiganya ini ada bentuk tunggal dan jamak. Yang tunggal itu hanya satu orang, sedangkan yang jamak ini adalah banyak. Nah, yang pertama ada pronomina orang pertama. Dalam bentuk tunggalnya ada aku, saya, ku. Kemudian bentuk jamaknya adalah kami dan kita. Kemudian pronomina orang kedua, bentuk tunggalnya ada engkau, kamu, anda, dikau, kau, dan mu. Dan bentuk jamaknya ada kalian dan sekalian. Nah, selanjutnya ada pronomina orang ketiga. Bentuk tunggalnya adalah ia, dia, beliau, nya. Dan bentuk jamaknya adalah mereka. Nah, yang selanjutnya ada pengacuan atau rujukan pada kalimat sebelumnya. Jadi di sini ada satu kata yang merujuk pada kata lain di kalimat sebelumnya. Nah, contohnya, aku pernah tinggal di Jakarta. Di sana aku tinggal bersama nenekku. Nah, kata di sana ini merujuk pada kata Jakarta yang ada di kalimat sebelumnya. Nah, yang ketiga ada kata-kata yang menunjukkan keterangan peristiwa, waktu, dan tempat. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi di suatu waktu dan di sebuah tempat. Contohnya, aku lahir di Jakarta pada 22 Mei 1993. Nah, peristiwanya adalah aku lahir, waktunya pada tanggal 22 Mei 1993 dan tempatnya yaitu di Jakarta. Yang selanjutnya ada kata kerja material, yaitu menunjukkan pada pekerjaan fisik atau peristiwa.
Jadi materi ini karena terlihat ya. Oke, contohnya aku lahir di Jakarta. Nah, kata lahir ini adalah kata kerja material atau peristiwa. Nah, ini bisa kita lihat. Selanjutnya ada konjungsi atau kata penghubung. Nah, di sini ada konjungsi intrakalimat, yaitu ada dalam satu kalimat. Nah, yang pertama ada konjungsi koordinatif, yaitu menghubungkan kata klausa yang setara dalam satu kalimat. Contohnya ada dan, atau, serta, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada konjungsi subordinatif, yaitu menggabungkan kata klausa yang tidak setara. Oke. Yang pertama ada subordinatif waktu atau temporal. Contohnya yaitu sejak, semenjak, dari, seraya, sewaktu, ketika, dan lain sebagainya. Oke, ini menunjukkan waktu yang digunakan untuk menggabungkan kata atau klausa yang tidak setara. Artinya dalam satu kalimat ini kedudukannya tidak setara. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Nah, jika yang tadi intrakalimat, yang ini antar kalimat. Nah, antar kalimat ini ada dalam beberapa kalimat, jadi lebih dari satu kalimat ya. Nah, contohnya, biarpun begitu, sekalipun begitu, lagi pula, sesungguhnya, walaupun demikian, selain itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Jadi ini biasanya digunakan dalam beberapa kalimat. Nah, untuk selanjutnya ada kalimat simplex atau kalimat tunggal. Nah, karena tunggal ini setidaknya berpola subjek dan predikat dan bisa ada pelengkap ataupun keterangan. Oke, contohnya dia mati. Ini adalah polanya. Pola kalimatnya itu adalah subjek dan predikat. Nah, dia mati karena terbunuh. Ini adalah subjek, predikat, dan keterangan. Oke, untuk latihan, kalian ini harus mencoba membaca beberapa teks biografi dari beberapa sumber, boleh dari buku atau internet. Nah, kemudian kalian harus berlatih menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks tersebut. Oke, agar kalian lebih memahami lagi bagaimana strukturnya dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi. Oke, contohnya seperti ini. Kerjakan seperti dalam tabel berikut. Kita bisa isikan orientasinya, urutan peristiwa, dan reorientasinya secara singkat untuk memahami sebuah struktur teks biografi. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya, kita bisa isikan di setiap kolom ada partisipan atau pronomina, pengacuan, kata-kata yang menunjukkan waktu, tempat, kejadian, konjungsi, kata materi, kata kerja material, dan kalimat simplex. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Selalu semangat untuk jadi yang terhebat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.